Saya senang mendengar bahwa jemaat antusias mengikuti hal ini. Ya, saya berdoa kiranya ada kebangunan rohani yang boleh terjadi di gereja ini ya. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita mendengarkan jingle dari The Purpose of Driven Life. Untuk apa aku di sini menatap masa depan yang tak pasti, kegelisahan hatiku tak tahu arah yang kutuju, pergumulan dan tantangan menghimpiku, sampai Tuhan menemukanku, nyatakan kasih-Nya yang ajaib bagiku, dan Dia menuntun langkahku, temukan tujuan hidupku, damai dan sukacita melingkupiku. Sekarang ku mau hidup memuliakan-Mu, menceritakan kasih anugerah-Mu bagiku. Yesus, Engkaulah Tuhanku, tujuanku, teladanku. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kami boleh melanjutkan aktivitas kami untuk membaca dan merenungkan renungan yang telah dibawakan oleh hamba-Mu Rick Warren. Tuhan, kiranya Engkau yang juga tolong hamba-Mu ini ya Tuhan, yang lemah dan terbatas, kiranya Engkau yang menolong dia di dalam kelemahannya hingga dia benar-benar dapat menyampaikan isi hati Tuhan yang hendak Tuhan sendiri sampaikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari The Purpose of Driven Life, mari kita bersama-sama mengangkat pujian. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh
Ya, Bapak Ibu Saudara, kita mulai memasuki hari keempat dari serangkaian aktivitas kita selama beberapa 40 hari ke depan. Dan tema kita pada hari ini yang diberikan adalah diciptakan untuk kekekalan. Kita bersyukur ya Bapak Ibu Saudara kita bisa sampai sejauh ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, pernah berkata, tentunya Tuhan tidak menciptakan suatu makhluk seperti manusia hanya untuk hidup sehari. Tidak. Manusia diciptakan untuk kekekalan. Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang kita jalani sekarang di muka bumi ini tentu saja bukan satu-satunya kehidupan yang ada. Kehidupan yang kita jalani sekarang ini di bumi sebenarnya itu cuma gladi resik untuk kehidupan yang sebenarnya. Saudara, kita semua yang ada di sini, bahkan semua orang yang ada di dunia ini, kita semuanya ini akan menghabiskan jauh lebih banyak waktu dalam kehidupan setelah kematian, yaitu di dalam kekekalan, dibandingkan kehidupan yang kita jalani saat ini. Bumi yang kita tepati ini, Bapak Ibu Saudara, adalah area panggung, persiapan, dan percobaan untuk kehidupan saudara dalam kekekalan. Kehidupan kita di bumi ini bisa dibilang sebagai pemanasan atau persiapan saja sebelum kita menghadapi kehidupan yang benar-benar kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara, usia kita selama di dunia ini kalau di rata-rata paling lama mentok tuh bisa sampai 100 tahun. Lama ya, tapi 100 tahun itu lama. Tapi gimana kalau dibandinginnya itu sama yang selamanya? Ya, kalau dibandinginnya sama kekekalan, tentu mau hidup 100 tahun, mau hidup 100 juta tahun, mau hidup 100 miliar tahun, kalau dibandinginnya sama yang selama-lamanya, ya jadi nggak ada apa-apanya ya hidup kita ini. Cuma setitik kecil di dalam alam semesta yang terlalu luas ini. Jadi bisa dibilang saudara, kehidupan kita di bumi ini adalah sebuah sisipan kecil dalam kekekalan. Dan kita semua yang ada di sini, kita diciptakan untuk kekekalan. Saya dan saudara diciptakan oleh Tuhan untuk hidup selamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, Tuhan telah menanamkan kekekalan dalam hati manusia. Saudara dan saya, kita punya naluri bawaan yang membuat kita menginginkan hidup yang kekal itu karena Tuhan menciptakan saudara dan saya dalam gambar dan rupanya untuk hidup yang kekal. Sebagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang kekal. Nah, saudara, walaupun kita semua tahu bahwa setiap kita pada akhirnya akan meninggal, rasanya kematian itu menjadi suatu hal yang tidak wajar dan mengagetkan. Kenapa kita bisa ngerasa gitu? Karena kita merasa kita seharusnya terus hidup. Kita adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan yang hidup, sehingga kita memiliki naluri untuk terus hidup dalam diri kita. Kita tidak mau mati. Saudara, bagaimanapun suatu hari akan datang di mana jantung kita semua itu berhenti berdetak. Pada saat itu terjadi, maka tubuh dan waktu saudara dan saya di bumi ini telah selesai. Tapi itu bukan akhir dari kehidupan saudara dan saya. Tubuh jasmaniah kita hanyalah tempat sementara bagi jiwa kita. Alkitab mengatakan bahwa tubuh jasmaniah kita itu sebagai kemah, tetapi menyebut tubuh yang baru itu sebagai rumah. Jelas beda ya Bapak Ibu Saudara, kemah dan rumah. Nah, Alkitab mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 1, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu rumah kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bapak Saudara, jika kehidupan di bumi ini menawarkan banyak pilihan, kekekalan itu cuma nawarin 2 pilihan, surga atau neraka. Tidak ada tengah-tengahnya, cuma 2 itu. Nah, hubungan saudara dan saya dengan Tuhan di bumi ini akan menentukan bagaimana hubungan saudara dan saya dengan Tuhan dalam kekekalan.
Jika saudara belajar untuk mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, beriman penuh kepada Anak Tunggal Allah, yaitu Tuhan Yesus, saudara diundang untuk hidup kekal bersamanya di surga. Sebaliknya, jika saudara menolak kasih, pengampunan, dan keselamatan yang daripada Tuhan, maka saudara akan hidup kekal, tapi hidup kekal yang terpisah selama-lamanya dari Tuhan. C.S. Lewis pernah berkata, ada dua jenis manusia. Yang pertama itu mereka yang berkata kepada Tuhan, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Dan yang kedua itu, jadilah kehendak-Ku Tuhan. Untuk kedua ini, untuk yang kedua, yang nomor 2, ya Tuhan akan mengatakan, oke, baiklah, jadilah sesuai dengan keinginan-Mu. Saudara, sangatlah menyedihkan ketika banyak orang mengalami hidup yang kekal tanpa Tuhan, karena mereka memilih untuk menjalani hidup ini tanpa Tuhan di bumi. Yang kita tahu, di luar Tuhan, itu cuma ada kebinasaan dan tidak ada pengharapan sama sekali. Jadi, kehidupan sekarang adalah persiapan untuk kehidupan yang selanjutnya. Bapak saudara, jika saudara mengerti bahwa ada kehidupan yang lebih dari sekadar kehidupan yang ada di sini sekarang, dan saudara menyadari bahwa kehidupan yang di sini sekarang hanya persiapan untuk kehidupan yang benar selanjutnya, saudara akan berubah dan mulai untuk hidup dengan caranya Tuhan, bukan cara kita sendiri. Saudara akan mulai untuk hidup dalam terang, yaitu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kehidupan itu akan mempengaruhi cara hidup saudara ketika saudara sedang menangani setiap hubungan, entah tugas, pekerjaan, keadaan, semuanya. Tiba-tiba kegiatan-kegiatan kita, sasaran-sasaran kita, tujuan-tujuan kita, yang orientasi sebelumnya kelihatannya tuh penting banget, itu berubah menjadi nggak terlalu penting. Nggak terlalu penting-penting amat dibandingkan dengan tujuan hidup kita yang kekal di dalam Tuhan. Nah, jika saudara hidup dalam terang kekekalan ini, maka cara pandang saudara terhadap kehidupan akan berubah. Saudara jadi lebih memakai waktu dan uang lebih bijaksana. Saudara jadi lebih menghargai relasi dan karakter daripada kepopuleran dan prestasi, atau bahkan kesenangan. Prioritas saudara ditata ulang menjadi benar. Saudara, Rasul Paulus adalah seorang yang sangat mengerti benar hal ini. Paulus, sebelum dia bertobat jadi Kristen, dia adalah seorang anggota majelis Yahudi yang terkemuka. Dia dididik oleh Rabi Gamaliel yang terkenal hebat. Dia adalah pengusaha tenda yang kaya raya. Bahkan otoritas kekaisaran Romawi sampai memberikan Paulus hak kewarganegaraan yang pada saat itu sulit sekali didapatkan oleh orang Yahudi kalau dia bukan orang yang penting. Tapi di atas itu semua, setelah dia kenal Kristus, dia benar-benar tinggalkan itu semua. Dia jadi miskin, dianggap penyesat, murtad, pengkhianat agama, sampai dikejar-kejar mau dibunuh, didera, dipenjara, jadi tahanan. Tapi Paulus bilang apa? Paulus malah bilang dalam surat Filipi 3 ayat 7, waktu Paulus tulis surat Filipi ini, dia lagi ada di dalam penjara, Paulus tulis, aku, kata Paulus, dahulu menganggap semua hal-hal ini, hal-hal yang bagus tadi, itu sangat penting. Tapi sekarang aku anggap tidak berharga karena apa yang telah Kristus lakukan. Bahkan di terjemahan lain, Bapak Ibu Saudara, Paulus sampai mengatakan kehidupan yang lama, yang tenar itu, sebagai sampah. Sampai dia berjumpa dengan Kristus yang maha mulia itu secara pribadi. Karena Paulus sadar betul kehidupan di bumi itu nggak bisa dibandingkan dengan kehidupan yang ada setelah kematian. Nah, saudara, jika kehidupan saudara di dunia ini adalah satu-satunya kehidupan yang ada, atau dengan kata lain, jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada, maka silakan saudara bersenang-senang menikmati hidup yang ada sekarang ini dengan sepuas-puasnya. Atau percuma segala kebaikan moral dan etika yang kita lakukan pada akhirnya akan tertanam di dalam tanah, dilupakan selamanya, dan semuanya selesai begitu aja.
nggak perlu mikirin orang lain, karena hidup cuma sekali dan nggak ada surga neraka. Begitu ya kalau kalau. Nah, tapi saudara, inilah yang membuat perbedaan. Kematian bukanlah akhir dari kehidupan saudara. Kematian bukan akhir dari keberadaan saudara, melainkan kematian adalah awal dari kehidupan kekal yang sebenarnya. Jadi, ada konsekuensi yang kekal untuk setiap perbuatan yang saudara dan saya lakukan di bumi. Setiap tindakan dan keputusan dalam hidup kita akan menentukan akan di mana kita di kekekalan nanti. Saudara, salah satu aspek yang paling merusak dari kehidupan yang sementara ini adalah pemikiran jangka pendek. Tentu Bapak Ibu Saudara tahu ya, untuk mendapatkan manfaat yang besar dalam hidup, saudara harus memiliki visi pemikiran jangka panjang. Kayak ekonominya gimana, keluarga makan apa, pendidikan anak mau gimana, asuransi, dan sebagainya. Nah, kalau kehidupan di dunia yang sementara ini aja kita rela memikirkan banyak hal tersebut, apalagi untuk hidup yang kekal nanti. Tentu saudara dan saya harus mempunyai visi jangka panjang yang bernilai kekal, dan terus kita komitmen simpan itu di dalam hati kita. Ada kehidupan yang jauh lebih besar dalam kehidupan dibandingkan kehidupan kita jalani sekarang. Kehidupan yang sekarang ini cuma puncak gunung es yang kelihatan, sedangkan kekekalan adalah sisa tubuh gunung yang tidak bisa saudara lihat sampai ke bawah permukaannya. Saudara mungkin bertanya-tanya, akan seperti apakah kekekalan bersama dengan Tuhan? Ya, terus terang, kapasitas otak kita manusia tidak akan mampu untuk menampung dan memikirkan seluruh keajaiban dan kebesaran Allah yang melampaui akal pikiran manusia. Umpama seperti kita sedang menjelaskan apa sih internet itu kepada seekor semut. Nggak bisa, nggak muat. Tentu tidak ada kata-kata yang cukup untuk dapat menjelaskan mengenai seluruh keberadaan dari kekekalan itu sendiri. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9, Alkitab mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tapi Tuhan telah memberikan pada kita sekilas pandangan tentang kekekalan itu dalam firman-Nya. Kita tahu bahwa sekarang ini Tuhan sedang mempersiapkan rumah yang kekal bagi kita di surga. Amin. Di surga kita akan bertemu kembali dengan orang-orang percaya yang kita kasihi, entah itu sanak saudara kita atau teman-teman kita, yang telah bebas dari semua kesakitan dan penderitaan. Tidak ada kata tangis, yang ada hanya damai, sukacita yang melimpah, sebagai anugerah Allah dari kesetiaan kita di bumi. Dengan hati yang meluap dengan sukacita yang penuh, kita akan memuliakan Tuhan dan menikmati persahabatan dengan Tuhan selama-lamanya. Suatu hari kelak Tuhan Yesus berkata kepada saudara dan saya, "Mari engkau yang diberkati oleh Bapa-Ku, ambillah warisanmu, kerajaan yang disiapkan bagimu sejak dunia diciptakan." Sungguh saudara, segala jerih lelah payah kita, segala beban kita akan berubah menjadi kebahagiaan yang tidak terbendung karena kita sudah mendengar Tuhan kita sendiri mengatakan kalimat itu kepada kita. Dan pada saat itulah tujuan hidup yang sesungguhnya kita sebagai manusia itu tercapai. Saudara, C.S. Lewis menggambarkan konsep mengenai kekekalan ini dalam novelnya, yang Bapak Ibu Saudara kemungkinan juga tahu ya filmnya, judulnya The Chronicles of Narnia. Biasa dikenal Narnia aja. Di novelnya di halaman terakhir dia tulis, bagi kita inilah akhir dari seluruh kisah. Tetapi bagi mereka itu hanyalah awal dari kisah yang sebenarnya. Seluruh kehidupan mereka di dunia ini hanyalah sampul dan halaman judul. Sekarang akhirnya mereka memulai bab 1 dari kisah besar ini yang belum pernah dibaca seorang pun di bumi, yang akan terus berlanjut dan yang setiap babnya lebih baik dari bab sebelumnya. Saudara menangkap ya maksudnya Pak C.S. Lewis ini. Nah, jadi Tuhan mempunyai suatu tujuan
untuk kehidupan saudara di bumi. Tetapi tidak selesai di bumi saja. Rencana Tuhan dalam hidup saudara mencakup waktu yang jauh panjang dari kehidupan yang saudara jalani di dunia ini. Ini lebih istimewa daripada hal yang paling seistimewa apapun seumur hidup saudara. Tuhan menawarkan kesempatan yang melebihi usia saudara. Rencana Tuhan tetap selamanya dan tujuan-tujuannya bersifat kekal. Mazmur 33 ayat 11, kata pemazmur. Saudara, kalau bisa dikatakan, momen apa yang membuat kebanyakan orang menjadi berpikir dan berefleksi tentang hidup yang kekal adalah pada saat pemakaman, ibadah penghiburan. Dan itu pun seringkali sifatnya dangkal, sentimental, dan ya, selewat pandang aja. Cepat ya hidup ini, tahu-tahu beliau udah nggak ada, atau nggak ada yang tahu ya waktu Tuhan, dan lain-lain. Mungkin ada di antara saudara yang merasa nggak wajar atau tabu buat mikirin soal kematian. Tapi sebenarnya tidak sehat bagi kita, Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup menyangkali kematian, atau tidak mau memikirkan hal yang tidak dapat kita hindari, yang pasti akan kita semua hadapi. Hanya orang bodoh, demikian firman Tuhan, yang melewati kehidupan tanpa persiapan untuk menghadapi apa yang tidak bisa dihindari. Kita semua, saudara dan saya, kita perlu lebih banyak memikirkan soal kematian dan kekekalan, kapanpun itu, terlepas dari baik atau tidak baik waktunya. Mungkin saudara juga pernah mendengar sebuah jokes atau candaan yang mengatakan, semua orang mau masuk surga, tapi kalau disuruh ke surga sekarang, nggak ada yang mau. Nah, candaan tersebut mungkin ada benarnya, Bapak Ibu Saudara, karena sebagai manusia, kita takut menghadapi kematian. Tapi di dalam Tuhan Yesus, kita memperoleh pengharapan bahwa kasih-Nya telah mengalahkan maut bagi kita. Kasih-Nya yang sempurna itu melenyapkan ketakutan, sehingga kita siap untuk dipanggil Tuhan kapanpun Dia mau panggil kita. Itulah poin utama yang hendak disampaikan. Sama seperti seorang bayi yang menghabiskan waktu selama 9 bulan dalam rahim ibunya untuk menunggu proses kelahiran, demikian juga kehidupan kita sekarang adalah persiapan untuk kehidupan yang akan datang. Jika kita memiliki hubungan yang intim dengan Allah dalam Kristus, saudara tidak perlu takut mati. Sebab kematian adalah pintu menuju hidup yang kekal. Alkitab mengatakan dalam Ibrani 13 ayat 14, dunia ini bukanlah rumah kita. Kita menantikan rumah kita yang kekal di surga. Bapak Ibu Saudara, dibandingkan dengan kekekalan yang selamanya, waktu kita di bumi itu hanyalah sekejap mata, tapi punya konsekuensi yang kekal. Apapun yang kita lakukan dalam hidup adalah penentu untuk kehidupan yang berikutnya. Sudah seharusnya kita, seperti dalam 2 Korintus 5 ayat 6, menyadari bahwa saat-saat kita masih ada dalam tubuh alami ini adalah saat-saat di mana kita masih jauh dari rumah kita ke surga. Sehingga kita tidak tawar hati ketika kita sedang menghadapi maut. Bapak Ibu Saudara, zaman dulu ada slogan yang populer yang mendorong setiap orang untuk menjalani setiap hari seolah-olah itu adalah hari pertama dari sisa hidup. Sebenarnya akan lebih tepat dan bijaksana untuk menjalani setiap hari seolah-olah itu adalah hari yang terakhir. Jadi sudah seharusnya setiap hari kita bersiap-siap untuk hari kita yang terakhir. Nah, sebab apa Bapak Ibu Saudara? Sebab ada hal yang lebih besar dalam kehidupan dibandingkan yang sekarang. Ya, maaf. Ada yang lebih besar dalam kehidupan dibandingkan yang sekarang, yaitu untuk mengejar yang bernilai kekal, bukan yang bernilai fana. Mari kita bersama-sama merenungkan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus, itu Dia sudah melepaskan kita dari maut, supaya kita memperoleh hidup yang kekal dalam kehidupan yang ada setelah kematian. Apakah kita akan menyia-nyiakannya? Apakah kita akan menganggap enteng kematian itu? Apakah kita mau menyadari
betapa amat pentingnya kekekalan itu bagi diri kita masing-masing. Setiap orang tentu tahu bahwa yang selamanya itu lebih utama dari yang sementara. Kalau di dunia yang sementara ini kita rela mengorbankan banyak hal demi tujuan yang sementara, apakah kita rela mengorbankan kesementaraan hidup kita ini demi tujuan yang kekal? Mari kita pandang kepada Yesus. Mari kita memandang pada wajah Yesus yang membuat kita memperoleh kekekalan di surga yang tadinya harusnya kita di neraka. Pandanglah wajahnya yang murni, dan mari kita merenungkan sebuah pertanyaan. Saudara telah diciptakan untuk kekekalan. Hal apa yang harus saudara hentikan dan hal apa yang harus saudara mulai lakukan hari ini? Mari kita merefleksikan, renungkan ini. Dan kiranya ayat ini boleh menjadi pegangan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. 1 Yohanes 2 ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, sekarang tibalah waktunya kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Yang pertama, kita akan berdoa untuk Presiden Jokowi. Untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, Presiden Jokowi mengingatkan adanya indikasi harga barang akan naik. Mari kita berdoa agar Tuhan memberikan kita hikmat dan bijaksana, serta berhati-hati dalam kondisi saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama berdoa untuk pokok doa ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, pada ini kami boleh berkumpul bersama dengan Kau ya Tuhan untuk memuji dan menyembah Kau Tuhan, dan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan, kami mendengar kabar Tuhan bahwa pemimpin tertinggi kami telah mengatakan bahwa kemungkinan besar di masa yang akan datang harga-harga barang akan naik oleh karena kondisi yang sedang terjadi di dunia saat ini. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah Tuhan, agar kiranya keputusan yang mereka ambil dapat menjadi keputusan yang terbaik, yang tidak merugikan rakyat kecil, tetapi keputusan yang keluar bisa merupakan benar-benar keputusan yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan untuk kondisi Indonesia yang juga masih tidak menentu ya Tuhan, kiranya Engkau yang terus bekerja memulihkan negara kami, negeri kami, dan bahkan dunia ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bagi anggota simpatisan Jemaat GKA Immanuel untuk pekerjaannya dan usahanya, ekonominya, keluarganya, kesehatan dan iman mereka. Mari kita berdoa agar Tuhan yang senantiasa memelihara, menolong, dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini bersama-sama. Bapak Ibu Saudara juga mau berdoa ya Tuhan untuk segenap jemaat GKA Immanuel Malang. Kiranya Kau yang berkati mereka Tuhan di dalam masa-masa ini. Kau yang memberkati Tuhan usahanya dan pekerjaannya di masa-masa yang sulit ini. Kiranya Engkau yang senantiasa terus mencukupkan jemaat GKA Immanuel Malang Tuhan di dalam segala apa yang mereka butuhkan ya Tuhan, sehingga mereka tidak akan kekurangan suatu apapun, sebab Engkau telah berjanji Tuhan bahwa kami akan hidup cukup seturut dengan anugerah dan kehendak-Mu yang pasti. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kesehatan jemaat ya Tuhan, kiranya Engkau yang terus senantiasa memelihara jemaat GKA Immanuel Malang ya Tuhan, yang telah Kau pelihara sejak awal,
Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa khususnya bagi iman dari jemaat GKI. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pertumbuhan iman yang boleh terus bertumbuh, berakar, dan bertumbuh kuat ya Tuhan di dalam Engkau melalui pemberitaan firman dan melalui aktivitas yang sedang kami lakukan saat ini. Kiranya Engkau ya Tuhan Allah yang berdaulat itu memelihara segenap jemaat ya Tuhan di dalam iman, pengharapan, dan kasih, sehingga mereka boleh terus senantiasa bertumbuh di dalam Engkau, sebab hanya Engkau lah satu-satunya pokok anggur yang benar, dan hanya melaluimu ya Tuhan kami semua mendapatkan keselamatan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan syukur. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk kesehatan Ibu Kwok Yeklan dan keluarga. Mari kita berdoa agar Tuhan yang senantiasa menjamah dengan kasih dan kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada kesempatan kali ini kami mau berdoa Tuhan untuk Ibu Kwok Yeklan ya Tuhan yang sedang mengalami lebah tubuh serta dengan keluarganya ya Tuhan. Kiranya Engkau yang senantiasa menolong ya Tuhan, dan Engkau yang jamah ya Tuhan dengan kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang mengangkat kondisi lemah tubuhnya ya Tuhan. Sebab kami rindu ya Tuhan, Ibu Kwok serta keluarga bisa beraktivitas seperti biasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, mari kita juga berdoa untuk Ibu kesehatan dari Ibu Endang dan Pak Wid. Mereka adalah perawat yang membantu di klinik komisi lansia di GKA. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kesehatan dari Ibu Endang dan Pak Wid yang Tuhan. Mereka yang saat ini melayani Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang jamah mereka ya Tuhan, Engkau yang pulihkan mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat melayani Engkau lebih lagi ya Tuhan, melayani Engkau dan melayani sesama ya Tuhan, melalui perawatan ya Tuhan yang ada di gereja ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa memulihkan dan memberkati mereka ya Tuhan, kiranya mereka dapat terus senantiasa melayani, menjadi terang dan berkat melalui apapun yang mereka lakukan itu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir juga mari kita berdoa untuk kesehatan Bu Atik. Beliau adalah orang yang membantu bagian obat-obatan di klinik komisi lansia. Mari kita juga doakan untuk keluarga dari Bu Atik. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan dari Bu Atik. Kiranya Engkau yang senantiasa juga memberkati dan memulihkan ya Tuhan kesehatan dari Bu Atik, sehingga dia bisa kembali lagi melayani Engkau Tuhan dan melayani sesama yang adalah anugerah di dalam hidupnya itu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang menjamah dia, Engkau yang memulihkan dia, sehingga apapun yang dilakukan boleh benar-benar menjadikan dan memberikan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah seluruh doa dan pengharapan kami Tuhan pada pagi hari ini, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mempersilahkan Bapak Ibu Saudara yang mungkin memiliki pergumulan atau suatu hal yang ingin didoakan secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita masing-masing berdoa secara pribadi.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, ibadah doa pagi kita telah selesai. Bapak Ibu Saudara boleh mengambil waktu untuk teduh, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.